Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saat ini saya Mia Shaneta dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir menemani saya di studio narasumber kita bersama. Beliau adalah Romo Blasius Sumario SCC atau akrab dipanggil Romo Mario. Selamat datang Romo Mario. Terima kasih Bu Cin, selamat jumpa. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Mario. Marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, pencipta alam semesta, Engkau telah memanggil orang-orang di Korea memasuki iman dan meneguhkan mereka berkat kesaksian para martirmu, Andreas, Paulus, dan teman-temannya. Kiranya berkat doa permohonannya dan suri teladannya, kami pun tetap setia mengimani Engkau sampai mati. Bukalah hati kami untuk mendengar sabdamu dan juga meresapkan di dalam kehidupan. Akhirnya sabda itu menuntun kehidupan kami untuk semakin percaya pada Yesus Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kalian terima dan yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar dan begitu pula lah kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Allahkulah Engkau. Aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon katanya, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu,
dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada wanita ini, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Mario. Ya, Romo Mario, pada kesempatan hari ini, inspirasi apakah yang ingin Romo sampaikan? Terima kasih, Bu Jin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui Warta Keselamatan hari ini kita kembali diajak untuk mencintai kitab suci. Seperti tadi kita dengar dari ungkapan Paulus, bahwa Injil yang kuwartakan ini menjadi pedoman iman, menjadi dasar kepercayaan kita. Maka juga selaras dengan bulan kitab suci nasional, kita diajak untuk mencintai, membuka, dan membaca kitab suci. Karena kita tahu semua keluarga Katolik mempunyai kitab suci. Ya. Buktinya saat perkawinan mereka mendapatkan kitab suci itu. Ya. Hanya permasalahannya banyak keluarga yang tidak membuka dan mencintai kitab suci. Kitab suci karena suci, kudus, disimpan di lemari. Nah, itu yang kita lihat bahwa Paulus mengajak kita untuk membaca kitab suci itu. Maka ini juga gerakan yang juga menyemangati kita. Karena dengan membaca kitab suci, kita sendiri juga semakin tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita. Kemudian juga dengan membaca, mendengarkan kitab suci, kita juga menyadari bahwa Tuhan berbicara secara langsung dengan kita dalam sabdanya. Karena itu kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, kita tidak tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita. Dan juga kita tidak paham bahwa Tuhan itu sebenarnya berbicara dengan kita dalam sabdanya itu. Maka Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa memang benar Yesus itu yang diwartakan ada di dalam kitab suci. Dan itu menjadi dasar kepercayaan Paulus. Dan kita diajak untuk juga membaca kitab suci ini, sehingga kita juga mempunyai dasar iman seperti Paulus tadi. Makanya yang juga menolong kita, membantu kita, bahwa membaca kitab suci bukan spesialis para biarawati dan imam. Tetapi ini menjadi bagian hidup kita sebagai orang Katolik. Nah, ini sesuatu yang juga menolong kita, membantu kita di dalam pengalaman-pengalaman hidup yang konkret. Karena itu juga kita menemukan bahwa Tuhan sungguh berbicara dengan kita. Maka Paulus tadi menunjukkan bahwa Injil yang dia wartakan itu menjadi pegangan hidup kita, karena semua peristiwa Yesus ada di dalam Injil itu. Dan ini juga menjadi keyakinan bagi Paulus, karena Yesus itu sengsara, wafat, semua peristiwanya cocok dengan kitab suci. Ya, Romo, kira-kira kondisi masyarakat saat itu, di zaman Paulus itu, seperti apa sih sampai mengapa Paulus mengajak kita untuk kembali ke Injil? Nah, kira-kira waktu itu umatnya seperti apa, Romo? Sampai harus diingatkan oleh Paulus. Nah, kita juga bisa melihat bahwa Paulus berbicara dengan umat di Korintus. Lalu kita tahu bahwa Korintus kota besar, kota pelabuhan. Semua bangsa ada di sana. Kemudian juga mereka baru saja mendengar pewartaan tentang Yesus dari Paulus ini. Maka Paulus mengajak untuk membaca kitab suci supaya mereka ingat yang diajarkan Paulus itu ada di dalam kitab suci. Dengan tujuan juga semakin mereka nanti percaya seperti Paulus percaya pada Yesus. Nah, ini karena baru
mengenal Yesus, baru mendengar Yesus, kalau tidak didukung dengan membaca teks kitab suci tentang pribadi Yesus, apa yang didengar itu akan mudah hilang. Iya, iya. Maka di sini juga Paulus mengajak umat di Korintus ini dengan ungkapan pastoralnya, supaya iman yang diwartakan tidak hilang. Nah, dengan begitu Romo Sumaryo, kira-kira seberapa besar peran kitab suci yang bisa diharapkan? Tentu saja itu berisi ajaran-ajaran Yesus. Ya. Nah, sebetulnya apa sih peran kitab suci yang bisa diharapkan tumbuh di masyarakat? Kita bisa melihat dan bersyukur bahwa kitab suci ini menjadi inspirasi dalam hidup kita. Kemudian kitab suci bagi kita juga menjadi penerang pemikiran kita, tapi sekaligus juga bisa membentuk karakter pribadi kita. Itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita sadari dalam konteks ini. Misalnya, Paulus juga membentuk karakter pribadi para muridnya, yang sering emosi, sering mengungkapkan kata-kata buruk. Dia juga tegaskan, janganlah kata-kata buruk keluar dari mulutmu, tapi yang baik yang membangun iman dan kasih bagi para pendengarmu. Dan itu dia ungkapkan kepada umat di Efesus, bab 4 ayat 29. Itu salah satu cara bahwa kitab suci juga berperan dalam hidup kita, membentuk karakter pribadi kita. Itu salah satu. Lalu yang kita lihat juga dalam Injil hari ini, kita juga diungkapkan oleh Paulus juga bahwa dengan membaca kitab suci itu kita sebenarnya semakin tahu tentang pribadi Yesus. Kita juga semakin tahu bahwa Yesus ini juga sungguh mencintai kita, bahkan mengorbankan hidupnya untuk kita. Maka Paulus mengajak sumber iman ini menjadi kekuatan bagi kita, sehingga yang kita andalkan hanya Yesus. Karena dialah yang berkorban, yang dia juga yang sengsara, wafat, dan naik ke surga untuk menebus dosa kita. Iya, Romo, tadi ada ungkapan yang sangat inspiratif bahwa sebetulnya membaca kitab suci ini betul-betul akan bisa membentuk karakter dalam hidup kita. Ya, nah, bisa tolong dijelaskan lebih jauh ini, Romo? Beberapa hal yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam permenungan-permenungan Paulus juga, itu misalnya yang bisa kita teladan dari pribadi Paulus, karena juga dia dibentuk dalam sabda Tuhan itu, dia yang awalnya hidup menurut kemauan sendiri, ternyata setelah bertemu dengan Yesus, menghidupi, mengimani, dia sadar bahwa hidup dia untuk juga Yesus. Dan dia bekerja bukan sendirian, tapi dia bekerja untuk pribadi Yesus ini. Maka juga bisa kita lihat misalnya dari Galatia 2:20. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, Kristuslah yang hidup dalam pribadiku. Ini salah satu kesadaran Paulus yang membentuk pribadi atas sabda Tuhan itu, dan Yesus yang ia imani sungguh bersatu dengan pribadinya. Nah, itu kalau kita menghidupi seperti Paulus ini juga, kita mempunyai kekuatan iman bahwa kita ini hidup, dan bukan kita sendiri yang hidup, Kristus yang hidup dalam hati kita. Nah, itu kalau kita hidupi terus-menerus, kita tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, karena Yesus itu yang hidup dalam pribadi kita, juga memberi kekuatan dalam hidup kita. Ya, Romo Mario, tadi ada kalimat Romo yang menurut saya sangat inspiratif, bahwa kitab suci ini bisa membentuk karakter dalam hidup kita. Bisa tolong dijelaskan lebih jauh tentang hal ini, Romo? Terima kasih, Bu Jen. Kita bisa melihat bahwa dari sabda Tuhan yang kita dengar, itu juga menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Juga menjadi semacam langkah hidup yang perlu kita lakukan. Dan dari Paulus sendiri juga dia menyadari bahwa hidupnya itu juga dibentuk oleh sabda Tuhan ini. Maka berhadapan dengan mereka yang emosional, Paulus juga mengajak untuk membentuk pribadi kita, supaya kita mengendalikan emosi itu. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu juga yang baik, yang bisa membangun iman. Maka dia tegaskan, janganlah kata-kata buruk keluar dari mulutmu, tapi yang baik yang membangun iman dan kasih bagi para pendengarmu. Itu ada di dalam Efesus 4:29. Iya. Kemudian juga Paulus sendiri membentuk pribadinya dalam kesadaran bahwa
Yesus yang ia imani, ia hidupi, ia wartakan, itu selalu bersatu dengan pribadinya. Maka dia yang awalnya hidup semauanya, menentukan segalanya menurut pikirannya, tetapi kini pertimbangannya adalah Kristus. Maka dia juga tegaskan bahwa aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam pribadiku. Yeah. Itu suatu kesadaran dari Paulus yang sungguh menyadari Yesus yang diwartakan itu memang sungguh menghidupi jiwanya, menghidupi hatinya. Dan ini kalau menjadi kesadaran kita bersama, akhirnya kita juga tahu, kita ternyata hidup kita ini bukan atas dasar kehendak keinginan sendiri. Yesus hidup dalam hati kita. Dengan demikian Romo, berarti saat kita membaca kitab suci, hendaknya kita tidak hanya sekedar membaca ya Romo ya, tapi bagaimana mencoba menghidupi firman yang ada di dalamnya, begitu ya Romo? Benar, karena dari kitab suci kita tahu bahwa ini sabda yang ditulis oleh manusia menurut inspirasi Roh Kudus. Maka penulis-penulis kitab suci itu dibimbing oleh Roh Kudus untuk menyampaikan sabda Allah untuk hidup kita. Sementara kita sendiri juga menerima Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Maka cara membaca kitab suci bagi kita bukan dengan pertimbangan saya sudah pernah membaca, saya sudah tahu, tapi membaca kitab suci itu dalam keheningan. Justru dengan keheningan batin kita, itu kita bisa dibimbing oleh Roh Kudus sehingga ayat-ayat itu nanti berbicara dengan hati kita. Bisa menjadi daya tarik kita. Sehingga setelah membaca perikopa itu, hati kita tertarik untuk kembali ke ayat yang menarik bagi pribadi kita. Nah, itu salah satu cara bahwa kitab suci memang membimbing jiwa kita untuk mengenal rencana Tuhan, sabdanya, dan juga kita dibimbing untuk membentuk karakter pribadi kita. Dan salah satu syarat untuk bisa lebih memahami adalah mencoba membaca dalam keheningan itu ya Romo ya? Ya benar, karena kita tidak bisa membaca dengan pertimbangan saya pernah dengar. Kalau itu yang kita lakukan, nanti tidak ada sesuatu yang baru yang bergema dalam hati kita. Tetapi kalau kita membaca kitab suci dalam keheningan, satu hari misalnya kita membaca teks yang sama, pasti saat membaca itu bagian yang lain yang bergema dalam hati kita, menjadi inspirasi untuk hidup kita. Sebetulnya ini dahsyat sekali loh ya Romo. Benar, ini memang kitab suci ini memang sungguh luar biasa bagi kita, karena hati kita tergerakkan untuk semakin mengenal, dan ini juga menyemangati kita. Bahkan masih sangat relevan hingga masa kini ya Romo. Kalau kitab suci saya yakin untuk segala abad itu akan sangat relevan karena Roh Kudus yang berkarya, yang membimbing umat manusia. Tapi Romo, sangat disayangkan seperti yang Romo tadi sempat ungkapkan, acap kali kitab suci itu di beberapa kalangan tetap utuh, tetap rapi. Nah, bagaimana tanggapan atau himbauan Romo bagi mereka yang kebetulan merasa ya tadi sayang kalau kotor seolah-olah. Nah ini ada pandangan yang keliru yang perlu kita luruskan. Bahwa kitab suci ini suci, kudus, maka saya tidak layak, tidak pantas untuk membacanya. Itu yang harus kita hilangkan. Bahwa kitab suci ini yang kudus diberikan kepada kita untuk kita baca, untuk kita renungkan. Dengan demikian kita juga bisa mengerti, memahami isi kitab suci itu. Seperti misalnya seseorang memberi kado pada kita, bungkusnya bagus. Lalu hanya kita taruh saja di meja kita nggak tahu isinya. Apa kadonya itu untuk kita. Dan kita nggak bisa menggunakan. Karena kita hanya terpesona pada bentuk bungkus yang kudus, yang bagus itu. Ini juga sama, kitab suci, kita pahami nih, benda yang sakral, yang suci, saya nggak layak untuk membaca, maka saya tempatkan di tempat yang terhormat dalam keluarga kita, misalnya. Sehingga ini tidak akan bermanfaat bagi kita, meskipun sabdanya itu menyapa kita, membimbing kita, tapi karena kita nggak pernah membaca, maka ini
membuat kita sabda itu tidak bergema. Iya. Romo, sebetulnya ini kan sudah satu bekal yang luar biasa bagi pasangan-pasangan muda yang menikah ya Romo ya. Ya, betul. Karena saat mereka betul-betul mengucapkan janji perkawinan itu, salah satu yang diserah terimakan adalah kitab suci. Ya. Jadi kalau kita sendiri mencintai kitab suci, kita juga akan tahu apa itu sebenarnya makna perkawinan menurut kitab suci. Seperti misalnya kita temukan dalam Kejadian 2 ayat 24. Seorang pria akan meninggalkan orang tua, sanak saudaranya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Itu makna perkawinan yang direncanakan dan dikehendaki oleh Allah untuk umat manusia. Dengan demikian kita melihat kesakralan perkawinan itu. Membuat dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Maka Yesus mengangkat ini lagi, kemudian dia tegaskan, apa yang disatukan oleh Allah jangan diceraikan manusia. Karena rencana Tuhan dengan perkawinan itu cukup mulia, yaitu membentuk pribadi manusia. Lalu juga menghayati cinta kasih itu, lalu juga kita tahu bahwa perkawinan ini lembaga resmi yang menjamin cinta kasih itu untuk abadi. Iya. Nah, Romo, dengan demikian apa saran-saran Romo bagi para keluarga muda ini khususnya Romo, agar semangat yang ada dari kitab suci ini bisa dijalankan sejalan dengan mereka membentuk keluarga, mempunyai anak dan keturunan? Kita juga melihat apa yang diungkapkan oleh gereja dengan bulan kitab suci mendorong kita untuk membaca, mencintai dan merenungkan kitab suci. Maka gerakan kita adalah juga berupaya untuk membuka kado yang suci dari Allah itu. Kemudian kita mencoba untuk melihat apa isinya. Seperti kalau kita menerima kado-kado dari teman-teman kita, bungkusnya menarik, pasti kita terdorong untuk membaca, untuk membukanya. Karena kita ingin tahu apa sebenarnya yang diberikan untuk kita. Baru kemudian kita dengan melihat barang itu, melihat manfaatnya, baru kita ada relasi dengan pemberinya. Oh, terima kasih ya sudah kamu beri dan sangat berguna bagi saya. Semua juga membaca kitab suci, kita membuka kado dari Allah itu, cintanya yang istimewa. Kemudian di situ kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan menyapa saya secara pribadi. Kemudian ternyata juga Tuhan itu tidak lepas dari hidup saya. Selalu mendampingi, melindungi saya. Nah itu kalau kita kembangkan dengan lebih baik, akhirnya iman kepercayaan kita, seperti Paulus tadi, tidak akan bergeser dari pribadi Yesus. Dan bahkan akan memperkuat perkawinan itu sendiri ya Romo ya? Ya, itu yang kita juga lihat, kita sadari, dengan melihat sabda Tuhan itu sebenarnya kita juga tahu. Tuhan mengendaki supaya cinta kasih suami istri itu abadi. Nah itu tujuan perkawinan juga supaya cintanya itu abadi. Nah permasalahannya yang sering terjadi, kitab suci nggak dibaca, sehingga sabda Tuhan itu tidak diperhatikan untuk hidupnya tentang perkawinan. Kemudian masih ada masalah-masalah pribadi yang tidak diselesaikan. Akhirnya juga kita tahu beberapa pasangan mempunyai permasalahan perkawinan. Bahkan ada yang hancur, ditinggalkan atau meninggalkan pasangannya. Dengan demikian, ada betulnya ya Romo bahwa anggapan yang mengatakan bahwa sebetulnya semua jawaban dari permasalahan yang ada itu bisa kita temukan dalam kitab suci. Begitu Romo? Yang jelas bagi kita dengan membaca kitab suci itu kita tahu rencana Tuhan untuk keselamatan manusia itu untuk kebahagiaan, untuk kedamaian. Nah yang kita lihat, kita perhatikan dalam konteks ini. Kemudian juga dari rencana Tuhan itu kita juga bisa melihat bahwa karakter pribadi kita kadang ada yang berbeda dengan rencana Tuhan. Maka tadi Paulus mengajak kita untuk mendengarkan, membaca, membentuk karakter disesuaikan dengan rencana Tuhan. Karena itu juga pribadi kita akan terbantu, terbangun menurut rencana Tuhan itu. Ya, Romo Mario, ada lagi yang ingin Romo sampaikan di sesi pertama ini? Baik, kita akan melihat apa yang diungkapkan Paulus tadi. Kecuali dia mengajak untuk bersumber pada pribadi Kristus, dia juga melihat adanya hierarki di dalam kehidupan bersama, adanya pemimpin. Maka tadi juga Paulus ungkapkan dengan baik.
Pertama-tama Yesus setelah wafat dan bangkit itu, dia menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu pemimpin untuk masyarakat sekitarnya. Nah, setelah menampakkan diri kepada Kefas, dia diteguhkan imannya, baru Paulus akhirnya melihat juga Yesus menampakkan diri kepada semua orang. Kemudian juga dalam ungkapan Paulus tadi, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus itu sesepuh yang ada di antara para rasul. Memang yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi pemimpin di antara mereka itu adalah Petrus. Tetapi pengaruh Yakobus sebagai soko guru untuk untuk para rasul ini, akhirnya juga kita bisa melihat apa yang diungkapkan Paulus tadi. Yesus menampakkan diri untuk memperteguh Yakobus, tentu juga dengan Petrus, baru kemudian untuk para rasul yang lain. Baik Romo, kita harus akhiri dulu sesi ini di sini. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya Romo. Oke, terima kasih. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Blasius Sumario SCJ dan saya Mia Syaneta. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor handphone 0822 1036 1555 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Mario, di sesi kedua ini hal-hal menarik apakah yang ingin Romo sampaikan? Terima kasih Bu Jin dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Melalui Injil hari ini, bagi kita sungguh kita bahagia karena Yesus itu bersahabat dengan semua orang. Dia menerima siapa saja, nggak membedakan. Kemudian dia juga menolong, membantu yang lemah, yang kecil, yang disingkirkan masyarakat untuk diangkat martabatnya. Itu sesuatu yang bisa kita lihat seperti pengalaman Paulus, bahwa dia juga awalnya orang yang berdosa menganiaya murid Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, dia bertobat menjadi pewarta yang handal, yang ulung. Karena itu bagi kita juga kita bisa melihat, kadangkala kita merasa berdosa, kita menjauhi Tuhan. Merasa nggak pantas untuk ke gereja. Merasa nggak pantas dan malu bertemu dengan teman-teman dalam lingkungan. Maka kita mengasingkan diri. Justru di sini kita tahu, Yesus itu mencintai kita yang lemah, yang berdosa, untuk mendapatkan rahmat pengampunan. Nah, itu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam pengalaman seorang wanita tadi yang datang kepada Yesus. Dia sungguh pendosa. Dan kita tahu dalam kelompok masyarakat, orang ini menjadi pribadi yang lemah secara sosial, karena seorang perempuan itu dianggap golongan yang kesekian di tengah masyarakat yang paternalistik itu. Kemudian kecuali dia dari perempuan, dia masih berdosa. Maka dia dianggap orang yang tidak perlu diperhitungkan. Nah, mendengar Yesus hadir di rumah orang Farisi yang mengundang untuk makan, dia datang meskipun tidak diundang. Karena dia ingin bertemu dengan Yesus. Suatu gerakan yang sangat inspiratif bagi kita, bahwa upaya untuk mencari Yesus itu karena kesadaran. Saya lemah, saya berdosa, saya pengen bertemu dengan Yesus untuk mendapatkan rahmat-Nya. Dengan demikian justru diperlukan satu keberanian ya Romo ya. Bukannya rasa khawatir kalau ditolak ya. Ya benar. Karena sering kita terhambat untuk bertemu dengan Yesus hanya dari perasaan psikologis kita.
Saya merasa nggak pantas, nggak layak. Kemudian saya merasa berdosa, maka saya lebih baik tidak ke gereja. Justru di sini yang kita lihat, kita bangun seperti wanita tadi. Merasa saya berdosa, saya membutuhkan Yesus karena dia juru selamat saya. Iya, walaupun ada resiko bahwa dia ditolak oleh lingkungan yang dimana Yesus berada saat itu, begitu kan Romo? Ya memang, tadi juga kita lihat reaksi orang Farisi. Seandainya Yesus itu nabi, pasti dia tahu orang apakah yang datang kepada dia itu, yang menjamah dia. Dia orang berdosa. Yeah. Justru di sini Yesus mau mengubah pandangan. Bahwa justru orang yang lemah berdosa itu membutuhkan dia untuk dikuatkan. Itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan. Kita sendiri perlu untuk membangun mentalitas dan semangat bertemu dengan Yesus karena memang saya membutuhkan dia. Iya. Di lain pihak Romo, ada yang saya lihat lagi ini. Di sisi lain justru itu menampakkan betapa banyak orang begitu mudah menghakimi, merasa benar sendiri. Seperti itu Romo. Ya memang benar, karena kita juga tahu bahwa orang Farisi itu menempatkan diri secara sosial lebih dari yang lain. Kemudian secara rohani, karena dia mempraktekkan semua aturan untuk hidup rohani, dia praktekkan dengan baik. Maka mereka seperti puasa, mereka berpuasa supaya dilihat orang juga. Menampakkan diri bahwa dia lebih suci dari yang lain. Justru Yesus menunjukkan kekurangan mereka ini, kurang punya hati dan cinta bagi sesama. Maka yang datang perlu pertolongan justru kalau mereka tahu atau Yesus tahu siapa dia pasti ditolak. Nah itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan. Nah dalam konteks ini kita juga diajak untuk melihat bahwa dalam praktek iman kita, kita tidak melakukan like and dislike. Kalau orang yang menguntungkan saya, menyenangkan saya menjadi sahabat saya. Kalau orang yang kira-kira menyusahkan saya hindari. Nggak bisa. Justru Yesus menerima semua pribadi dan menolong orang yang paling membutuhkan pertolongan. Ini juga menjadi sikap iman kita. Kalau kita juga tadi melihat bahwa sabda Tuhan juga membentuk karakter pribadi kita, sekarang pandangan kita harus kita rubah. Kita menerima semua orang, kemudian yang paling membutuhkan, yang lemah diasingkan, justru kita dekati sebagai sahabat untuk ditolong. Itu baru iman kita berkembang dan juga sahabat kita juga akan meluas. Nah, seberapa jauh Romo melihat kondisi masyarakat sekarang nih Romo mengenai hal ini? Betapa masih banyak orang-orang yang tersisih, tersingkir dan tidak ada orang yang peduli. Nah, tanggapan Romo? Nah, kita juga bisa melihat mentalitas yang ada bahwa kita masih berpandangan pilih kasih. Itu mau tidak mau tetap hidup dalam pribadi masing-masing. Pilih kasih dalam arti kalau pribadi dia itu menguntungkan secara bisnis, relasi kita akan berkembang baik. Kalau memang tidak akan menguntungkan dalam segi bisnis, nanti dulu persahabatan kita cukup sekian. Itu salah satu hal yang bisa kita lihat. Demikian juga dalam relasi dengan sesama, siapa yang akan datang? Temanku atau bukan? Nah itu sudah ada membeda-bedakan di antara kita. Maka mentalitas semacam ini harus dirubah seperti Yesus tadi. Bahwa dia melihat orang yang datang itu menjadi sahabat, yang perlu bantuan dia prioritaskan. Nah, akhirnya kalau mentalitas ini berkembang dalam pribadi kita, justru tidak ada di antara kita itu pembedaan satu dengan yang lain. Nah sekarang Romo, bagaimana kondisinya jika kita sudah melihat bahwa seseorang itu dalam tanda petik berdosa atau mungkin merasa kurang, perlu dibantu. Lalu pada dasarnya orang itu justru yang menolak. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan, Romo? Nah, yang perlu kita kembangkan cara pendekatan kita. Nah, mengapa orang menolak? Kadangkala kita juga bisa lihat bahwa kecenderungan kita membicarakan kelemahan orang lain. Menjadi gosip, bahkan itu dibumbui banyak hal. Akhirnya semakin membuat orang ini terpuruk. Sementara ya kalau kita mendekati sebagai sahabat, pertama-tama adalah kita hadir untuk menanamkan situasi bahwa dia akan nyaman dengan kita. Baru kemudian setelah itu kita ajak untuk
berbicara dari hati ke hati. Nah itu dia baru mendapat dukungan, penerimaan, karena juga mereka sebenarnya membutuhkan orang yang bisa menerima pribadi dia. Nah seringkali yang dialami adalah ketika dia akan mendekati sesamanya, sudah ada pembicaraan tentang kelemahan dia. Maka dia nggak bisa terbuka. Saya belum membuka aja sudah dibicarakan. Nah itu sesuatu yang menjadi hambatan utama. Maka juga Yesus ungkapkan dalam Matius 18 itu. Kalau ada seseorang di antaramu yang berbuat dosa, bicaralah 4 mata dengan dia. Jadi dari hati ke hati sebagai sahabat. Nah itu kalau merasa diterima, itu akan mudah untuk membantu mendukung. Jadi jangan justru dibuka ke orang lain gitu ya Romo ya. Justru kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Dan hal ini rupanya menjadi tantangan tersendiri ya Romo ya. Bagaimana orang yang tadinya menolak untuk dibantu bisa akhirnya percaya pada kita gitu ya Romo. Ya benar, ini kalau kita melihat bahwa kalau ada kelemahan seseorang, kita datang sebagai sahabat, kita ajak ngobrol yang ringan-ringan dulu, kan merasa nyaman. Kalau sudah nyaman baru, saya melihat dalam pribadimu ada sesuatu. Seperti ini yang saya lihat, maaf kalau keliru, tapi ini yang pengamatan saya. Itu sesuatu yang bukan menghakimi, tapi mengajak orang untuk melihat realitanya itu. Nah karena tidak merasa dihakimi, akhirnya dia bisa terbuka. Itu sesuatu yang dari pengalaman-pengalaman sangat nyata, bahwa kalau kita menjadi sahabat mereka, dengan mudah juga mereka terbuka dengan kita. Nah, sebaliknya nih Romo, bagaimana jika orang yang perlu kita bantu tadi, kita tahu bahwa mungkin dia menempuh cara yang salah ya. Nah, bagaimana jika orang-orang yang perlu dibantu itu justru seperti orang-orang Farisi ini Romo, yang tidak merasa salah, tidak bisa melihat kekurangannya sendiri, tapi itu sudah sangat mengganggu di dalam masyarakat. Jadi yang perlu kita buat ada 2 langkah. Pertama, kalau memang dia mempunyai sahabat yang lebih dekat dengan dia dibanding kita, kita mengajak sahabatnya itu untuk mendekati, untuk menyadarkan. Karena jelas tidak semua orang bisa diterima dan juga bisa menjadi sahabatnya dengan baik. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat, menyadarkan bahwa tidak semua orang itu sempurna. Pasti punya kelemahan. Nah, saya sangat terkesan dengan ungkapan paus kita tentang keluarga. Kita lahir dari keluarga tidak sempurna. Dan kita juga tidak sempurna. Kita membangun keluarga pun dengan pribadi yang tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itu bukan untuk menjatuhkan, justru di sini kesadaran untuk tumbuh dan berkembang. Nah itu kalau kita berhadapan dengan pribadi-pribadi semacam tadi, orang Farisi menganggap diri paling benar, paling baik, sadarkan, nggak ada orang yang sempurna, pasti dia juga akan pelan-pelan terbuka hatinya. Maka sekarang tinggal pendekatan kita bersama dengan mereka itu, dan juga bagaimana kita juga menghidupi persahabatan dengan semua orang. Kunci utama adalah kita bisa bersahabat dengan semua orang itu. Ya Romo, tadi juga disebutkan bahwa si wanita yang berdosa ini justru melakukan pertobatan dengan berusaha mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan memberikan yang terbaik yang dimilikinya. Nah, bisa Romo tanggapi lebih jauh? Kita melihat dinamika dalam pribadi wanita ini. Pertama, dia memang ada keyakinan bahwa Yesus itu yang akan menolong dia. Kemudian ada keberanian untuk menerobos kerumunan itu supaya bertemu dengan Yesus. Faktanya, setelah bertemu dengan Yesus, Yesus menerima dia. Tadi diungkapkan bahwa dia berdiri di belakang Yesus menangis terus-menerus. Yesus tidak mengusir. Tapi dia memberi kesempatan, biarlah ditumpahkan semua pergulatan jiwanya itu. Lalu dengan air mata pertobatan itu, ada kesadaran baru bahwa dia akan membentuk hidup yang baru. Nah ini proses ini yang dialami oleh seorang perempuan tadi, bahwa Yesus ternyata tidak menolak dia, justru dia menerimanya. Meskipun tuan rumah Simon tadi
menganggap kalau Yesus itu seorang nabi, pasti tahu siapa dia dan pasti diusir. Tapi justru Yesus tidak. Justru dia seorang nabi cinta kasih, menerima pribadi ini dan mengampuni. Nah, karena diterima itu, maka dia bukan hanya membasahi kaki Yesus dengan air matanya, tapi justru dia menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya. Itu juga simbol, kita tahu rambut itu mahkota hidup. Simbol bahwa yang digunakan untuk membasuh kaki Yesus itu air matanya, tanda pertobatannya, justru mahkota hidupnya itu yang digunakan untuk mengelap kaki Yesus. Itu berarti dia menggunakan yang terbaik yang dia miliki untuk Yesus. Nah, setelah dibasuh dengan air mata, kemudian dibersihkan dengan rambutnya, baru kaki itu diminyaki dengan minyak suci, yang dia miliki. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita sadari bahwa wanita ini karena diterima oleh Yesus dengan pertobatan yang tulus, akhirnya memberikan yang terbaik untuk Yesus, bahkan segala miliknya yang paling berharga dalam hidupnya dia berikan pada Yesus. Itu dinamika yang sungguh baik untuk menjadi juga pilar kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa Yesus itu menerima kita. Kemudian kita juga bisa melihat dari dinamika seorang perempuan yang berdosa tadi. Kadangkala kita merasa berdosa, kita takut untuk bertemu dengan Yesus dalam sakramen tobat misalnya. Justru di sini kita disadarkan kita membutuhkan Yesus dan kita membutuhkan rahmat-Nya untuk membangun hidup kita. Nah, Romo, tadi Romo menyinggung tentang sakramen tobat. Ada kata sakramen di situ. Iya. Tapi pada faktanya cukup banyak orang yang acap kali merasa bahwa lebih baik minta ampun langsung ke Tuhan. Gitu. Nah, tanggapan Romo bagaimana? Nah, sekarang perlu kita lihat, untuk kita langsung dengan Tuhan, jaminan bahwa kita diampuni apakah kita punya? Itu yang garansi dosa saya diampuni. Jangan-jangan Tuhan tidak mengampuni tapi kita merasa diampuni. Itu yang kita lihat dalam konteks ini. Tetapi gereja mempunyai dasar dengan sakramen tobat ini dan garansi bahwa dosa kita diampuni. Nah, kita juga perlu melihat, karena ini juga berkaitan dengan kesadaran kita. Kadang-kala ada ungkapan, Romo kan manusia biasa juga, dia juga berdosa. Mengapa saya minta pengampunan dosa dari Romo itu? Nah, kita sadari sebenarnya kuasa pengampunan dosa diberikan oleh para imam itu dari Yesus sendiri. Kita bisa lihat dari Matius 16 ayat 19. Ungkapan Yesus kepada Petrus. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Nah, itulah kuasa pengampunan dosa diberikan kepada Petrus dan para rasul yang lain. Kemudian kita juga tahu dalam gereja bahwa para rasul digantikan oleh para uskup sekarang ini, dan para uskup dibantu oleh para imam. Karena itu seorang imam yang ditabiskan oleh uskup diberi kuasa yuridiksi untuk pengampunan dosa tadi. Nah, ini akhirnya menjadi keyakinan kita bahwa garansi dosa kita diampuni itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, karena itu yang akhirnya juga menjadi kesadaran kita bahwa kalau kita berdosa, saya membutuhkan seorang imam untuk mengampuni dosa kita. Garansi itu garansi, ada. Iya, ini. Karena kalau kita langsung dengan Tuhan, ini kadang-kadang juga pengaruh dari gereja Protestan. Kita nggak perlu menerima sakramen tobat dari imam, kita langsung dari Tuhan. Sekarang permasalahannya garansi. Apakah memang dosa saya diampuni? Nah, kalau dalam gereja Katolik melalui sakramen tobat, saat absolusi, itulah saat kita dilepaskan dari ikatan dosa. Ya, Romo. Sekarang terkait dengan tadi si wanita memberikan yang terbaik dari yang dimilikinya kepada Tuhan sebagai bentuk pertobatan dia. Dalam kondisi era kini, Romo.
Nah, hal-hal terbaik apa misalkan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pertobatan kita pada Tuhan? Jelas kita bisa belajar dari wanita tadi. Yang pertama-tama adalah kesadaran dan persatuan hidup dengan Tuhan. Persatuan hidup tadi diungkapkan dengan baik, yaitu dengan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kan secara fisik dia bersatu dengan pribadi Kristus ini. Kemudian juga dia memberikan minyak yang dia miliki untuk membasuh kaki Yesus ini. Nah, sekarang yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita adalah kesatuan hati kita dengan Tuhan. Karena itu nanti juga kita memberikan diri dan hati kita untuk terlibat di dalam hidup menggereja. Untuk terlibat dalam hidup di tengah masyarakat. Dan kita juga bisa, seperti Yesus tadi, tidak membedakan orang. Menerima semua orang sebagai sahabat, dan lebih-lebih yang lemah itu kita dukung untuk berkembang. Ini salah satu hal yang juga bisa kita lihat dari buah pertobatan hidup kita. Bahwa kita semakin memasyarakat, lalu juga kita semakin berhikmat dalam arti kita juga berkomunikasi satu dengan yang lain. Baru kemudian kita juga mengangkat hidup orang lain itu semakin manusiawi. Itu juga sudah merupakan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan ya Romo? Ya benar, ini karena dengan cara demikian maka kita juga bisa menghidupi iman kita, kita juga bisa bersatu dengan Yesus, akhirnya kita ini menjadi kaki tangan Yesus untuk zaman sekarang ini. Iya. Romo, saya ingin sedikit kembali ke kitab suci tadi Romo. Oke, baik. Kan tadi sudah jelas bahwa kitab suci itu bisa menjadi pegangan kita dalam menghidupi iman kita. Nah Romo, tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini di bulan kitab suci selalu diadakan secara rutin adalah pembahasan tentang kitab suci di paroki-paroki. Nah, namun tidak bisa dipungkiri juga jumlah yang datang itu biasanya masih sedikit gitu Romo. Nah, kira-kira bagaimana Romo menanggapi hal ini? Baik, yang kita lihat, kita perhatikan dalam kehidupan umat kita, kalau bicara tentang kitab suci, itu mereka sendiri sudah mempunyai ketakutan. Ketakutan nanti diminta untuk menafsirkan kitab suci. Ketakutan untuk men-sharingkan pengalaman iman. Nah, ketakutan itu membuat mereka sendiri akhirnya tidak mau terlibat dalam hidup menggereja atau dalam hidup di lingkungan itu. Karena itu sekarang juga kita bisa melihat dalam keuskupan kita, metode yang digunakan itu sungguh luar biasa. Sekarang ini menggunakan metode cerita. Karena itu juga dalam pertemuan-pertemuan selama bulan kitab suci ini kita bisa melihat tema yang diambil aktual dengan hidup kita, yaitu dengan tahun persekutuan ini, kita diajak untuk melihat bagaimana cara mengatasi konflik. Itu sesuatu yang juga bisa lihat bahwa materinya cocok dengan kebutuhan kita. Karena kita juga tidak pernah lepas dari konflik. Justru tokoh-tokoh kitab suci itu menunjukkan bagaimana sikap dan cara mereka mengatasi konflik tanpa membuat sakit hati. Justru mereka merasakan sukacita. Nah, metode yang dibuat dengan membaca teks kitab suci yang dipilih, kemudian ada narasi, cerita sekitar pribadi dan kehidupan berkaitan dengan pengalaman yang dimiliki itu. Nah, dari narasi itu ada inspirasi-inspirasi dalam kehidupan. Nah, kita bisa menyerap dari inspirasi itu. Nah, ini kalau semua umat melihat bahwa sekarang ini kitab suci tidak menakutkan kita, dan metode pertemuan juga selalu berkembang, kita juga akan merasa senang. Seperti misalnya bulan Advent yang lalu, pertemuan dengan keluarga-keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak, itu memberi suasana yang baru. Nah, bulan kitab suci yang sekarang ini juga memberi suasana yang baru. Kita mengembangkan bentuk narasi. Sehingga kita tinggal duduk, melihat pengalaman-pengalaman para tokoh itu, kemudian di situ kita mengambil inspirasi untuk hidup kita.
Jadi sebetulnya tidak perlu takut akan dimintai kesaksian dan sebagainya ya Romo Ya ya. benar. Nah, karena di sini akhirnya kita justru diperkaya dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini tidak kita dengar. Justru narasi-narasi para tokoh itu, misalnya tentang Esau, tentang Yakub dan Ayub itu. Ini sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam konteks ini. Lalu yang juga menarik bagaimana mereka itu mengatasi perselisihan, konflik itu. Itu sangat menarik karena di situ akhirnya ada unsur kesadaran, penerimaan dan pengampunan. Itu sesuatu Kesadaran, penerimaan, dan pengampunan. Ya. Ini rangkaian yang luar biasa ya Romo. Ya benar, itu baru kita temukan kalau kita mau ikut pertemuan itu dan melihat bagaimana dinamika antara Esau dan Yakub itu. Iya, iya. Nah Romo, satu lagi, bagaimana keluarga-keluarga bisa menumbuhkan kegemaran untuk membaca kitab suci ini? Apa saran-saran Romo? Yang jelas beberapa sarana kita miliki dalam hidup kita. Misalnya di antara anak-anak sekarang ini juga banyak kegiatan. Entah itu bina iman, entah itu kelompok permainan, pemazmur dan sebagainya. Itu sesuatu yang juga mau mengembangkan potensi-potensi dalam pribadi anak. Lalu juga di tengah masyarakat, di lingkungan kita, itu juga ada beberapa kelompok-kelompok di paroki-paroki. Misalnya juga yang ada tentang evangelisasi pribadi itu. Kemudian juga ada misalnya di dalam paroki kelompok-kelompok yang mau mengembangkan iman, diskusi-diskusi bersama. Itu sesuatu yang sarana-sarana yang dimiliki. Nah sekarang keluarga tinggal mendukung anak. Nah permasalahan juga kadangkala orang tua enggan mengantar anaknya. Sesuatu yang juga menjadi hambatan untuk perkembangan iman dalam pribadi anak dan juga untuk relasi dengan sesama. Nah pertemuan-pertemuan itu sangat baik karena juga membuka nilai sosial bagi pribadi anak. Ya, Romo Mario, waktu kita tidak banyak lagi, ada hal-hal lain yang masih ingin Romo sampaikan di sesi ini? Terima kasih, sahabat Oase Rohani yang terkasih. Dari pengalaman seorang wanita tadi mengajak kita bersama bahwa kalau kita merasa lemah, kita berdosa, justru kita tersemangati untuk bertemu dengan Yesus. Dan Yesus tidak sulit kita temukan. Dia selalu hadir untuk menolong kita. Dengan sahabat-sahabat kita, itu juga kehadiran Yesus yang akan menolong kita. Maka keterbukaan kita untuk bersahabat dengan semua orang, itu juga sesuatu yang akhirnya menolong kita untuk mendapatkan dukungan, kasih, dan sapaan. Itu yang Baik, Romo Mario, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang juga waktu juga yang membatasi kita. Nah, ada baiknya acara ini kita tutup dengan doa dan berkat melalui Romo Mario. Silahkan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kekayaan salib telah Kau tunjukkan dalam diri para martirmu di Korea, dan juga dalam diri Yesus Putramu yang terkasih. Semoga kami dikuatkan oleh perayaan ini, berpegang teguh pada Kristus, dan bekerja giat di tengah umat-Mu bagi keselamatan siapa saja. Bantulah kami untuk semakin menyadari pentingnya kami bertemu dengan Yesus Putramu untuk mendapatkan rahmat, kasih, dan pengampunan. Dan juga bantulah kami untuk semakin terbuka pada persahabatan dengan semua orang tanpa membedakan. Justru kami semakin peka untuk melihat saudara-saudari kami yang paling membutuhkan. Dengan demikian, iman kami sungguh menyatukan kami dengan Engkau dan juga pribadi kami menjadi saluran rahmat untuk sesama kami. Dengan perantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan keluarga kita selalu berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas kehadirannya di sini. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil terbukti adalah warta keselamatan.
Salah satu syarat yang diminta dari para pendengar Yesus yaitu percaya. Romo Blasius Sumario SCJ dan saya Mia Syaneta pamit undur diri dari ruang Anda. Dan jangan lupa, kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.